wasallam, "As-siyamu junnatun minan nari kajunnatin ahadikum minal fitan." Rasulullah bersabda, orang barang siapa yang berpuasa atau puasa itu adalah junnatun, adalah sebagai penolak minan nari dari neraka. Kajunnatin ahadikum minal fitan, seperti perumpamaan orang yang berperang memakai tameng. Jadi puasa kita ini adalah sebagai tameng atau sebagai penghalang kita ke neraka, sebagaimana kita melihat orang-orang yang berperang dengan memakai tameng atau penghalang. Senangnya kita mungkin melihat para polisi-polisi ketika menghadang para demo-demo itu. Jadi sebagai penghalang. Penghalang kita dari neraka apa? Asyiar, yaitu adalah orang-orang yang berpuasa. Maka satu saat pernah Nabi Musa ini Bapak Ibu, salah satu nabi yang pernah berdialog dengan Allah. Maka disebutkan dalam Al-Quran, "Wa Musa taklima." Nabi ada satu-satunya nabi, yaitu Nabi Musa yang berdialog dengan Allah. Maka suatu saat bertanya Nabi Musa, "Wahai Allah, adakah orang yang lebih mulia daripada saya? Karena satu-satunya orang yang berdialog dengan saya." Maka Allah menjawab, "Wahai Musa, ketahuilah, sesungguhnya ketika saya bercakap denganmu, itu ada 70.000 penghalang, ada 70.000 satir atau tameng, sehingga kamu tidak nampak di hadapanku dan aku tidak nampak di hadapanmu." Karena waktu itu Nabi Musa hanya melihat siarnya Allah Ta'ala, cahayanya Nabi Musa tidak kuat sampai kisah Nabi Musa. Maka kata Allah, "Ketahui Nabi Musa, sesungguhnya ketika saya berdialog denganmu ada 70.000 penghalang untuk berbicara denganmu. Akan tetapi nanti saya akan cabut, saya akan buka 70.000 penghalang tersebut kepada siapa? Kepada umat Nabi Muhammad yang melaksanakan ibadah puasa." Intinya bagaimana Bapak-Ibu? Allah itu dekat kepada kita ketika kita benar-benar berpuasa. Makanya pada saat kemarin di tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan Allah diturunkan, tanggal 11 sampai tanggal 20 Muharramnya bulan Allah dibuka, kemudian tanggal 21 keberkahan dibebaskan dan digerakkan, dan kemudian besar kita dekat kepada surga. Maka dari situ banyak perempuan-perempuan, tinggal kita bagaimana cara menutup pintunya Allah. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Wa idza sa'alaka ibadi," kata Allah, "jika Muhammad ada orang yang bertanya tentangku, fa'inni qaribun," sesungguhnya saya dekat dengan para umat-umat ini. Tinggal kita yang ingin mendekatnya. Terakhir, "Wa qala as-sa'ilu idza alqa salat alaihi malaikatu hatta yaqulu." Nabi Muhammad bersabda, orang-orang yang berpuasa ketika nyampe berpuasa, kemudian ketika berbuka. Jadi ketika menjelang maghrib kita mau berbuka, ada salah satu malaikat yang menjaga selawat kepada kita. Salat alaihi malaikatu hatta yaqulu. Ketika kita sedang berbuka puasa, malaikat itu membacakan selawat yang dikhususkan kepada orang-orang yang sedang berbuka sampai selesai. Jadi kalau kita berbuka 10 menit, malaikat membaca selawat kepada kita 10 menit. Itu di antara keutamaan berbuka puasa. Jadi ketika orang berbuka puasa di bulan Ramadan, kalau sedang berpuasa, maka di situ malaikat membacakan selawat kepada kita, dikirimkan kepada kita. Alhamdulillah. Maka ada amalan-amalan khusus ketika sedang berbuka puasa atau menjelang buka puasa. Apa dikir apa saja dibaca? Itu begini. Dikir ini yang baca Allah. Sebelum berbuka dibaca begitu. Dan ada juga doa khusus yang ketika dibaca sebelum berbuka puasa, doa langsung berbuka. Tapi doa itu juga. Tapi ada doa khusus yang ketika dibaca tersebut sebelum berbuka, maka fadilahnya kita ini yang baca doa ini seakan-akan seperti bayi yang baru lahir. Dalam artian bagaimana bisa dikatakan kita bebas dari dosa. Ya alim anta ilahi la ilaha illallah fi dzulmin alim dari dzul alim. Itu doanya ketika menjelang buka puasa, dan
Dan barang siapa kata yang membaca doa tersebut, maka dosanya diampuni sebagaimana kita baru lahir dari hati seorang ibu. Jadi punya sekali lagi kata-katanya tadi, pertama adalah orang yang berpuasa itu sebagai tameng dari neraka, sebagaimana orang-orang berperang memakai tameng atau penghalang. Kemudian yang kedua, orang yang berbuka puasa di bulan